Sari Tambak Oso adalah nama yang cukup populer di masyarakat Jawa Timur. Nama sebenarnya hanya Sari. Ia bila di dusun bernama Tambak Oso, Desa Gedangan, Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur pada era penjajahan Belanda. Karena itulah namanya dikenal sebagai Sari Tambak Oso. Sari Tambak Oso juga populer sebagai salah satu lakon di kesenian ludruk. Melalui kesenian asli Jawa Timur inilah kisah tentang sosok pahlawanan Sarip diceritakan dari generasi ke generasi. Sarip hidup sederhana bersama ibunya. Ayahnya telah lama meninggal saat Sarip masih kecil. Saat ayahnya masih hidup, Sarip hidup berkecukupan karena ayahnya memiliki usaha tambak yang cukup luas. Namun sayang, ketika ayah meninggal, tambak tersebut diambil oleh pamannya yang serakah dan tidak sedikit pun keuntungan dari hasil tambak tersebut diberikan kepada warga Sarip. Sarip juga dikenal sebagai pemuda yang mudah marah dan suka berkelahi. Namun sebenarnya Sarip memiliki hati yang baik. Bahkan dia tidak tega melihat penderitaan warga kampungnya yang miskin dan ditarik pajak oleh Belanda. Suatu hari, Pura Gedangan bersama dua orang tentara Belanda datang ke rumah Sarip. Namun sayang, ketika itu Sarip tidak ada di rumah, jadi hanya ditemui oleh ibu Sarip. Langsung kedatangan Pura Gedangan tersebut untuk meminta pajak dari usaha tambak milik almarhum suaminya. Pak Lurah, semenjak suamiku meninggal, usaha tambak tersebut diambil oleh adiknya. Ia mengambil semua keuntungan hasil tambak tersebut. Jadi kalau Pak Lurah ingin meminta pajak, mintalah pada adik almarhum suamiku. Aku tidak peduli. Tambak tersebut masih atas sama suamiku. Jadi kamulah yang harus membayarnya. Karena ibu saya tidak mau, Pura Gedangan pun dan tentara Belanda pun mengamuk dan merusak barang di rumahnya. Kamu bayar pajak atau rumah mau bakar? Sarip, pulanglah nak. Rumahmu mau dibakar oleh Pura Gedangan. Sarip yang seperti mendengar panggilan ibunya pun segera pulang. Betapa marahnya Sarip melihat rumahnya sedang dihancurkan oleh Pura Gedangan. Hei, Pura Gedangan, beraninya kamu merusak rumahku. Jika kamu bayar pajak tambak, maka semuanya akan beres. Dasar tidak tahu diri. Seharusnya kamu jadi pelindung rakyat, bukan jadi antek para penjajah itu. Karena tidak bicara, Sarip langsung memukul Pura Gedangan hingga mati. Satu tentara lainnya juga dipukulnya hingga mati. Dan satu tentara yang lainnya berhasil melarikan diri. Semenjak peristiwa pembunuhan Pura Gedangan tersebut, Sarip menjadi buronan penjajah Belanda. Beberapa hari kemudian, Sarip mendatangi rumah pamannya. Sarip langsung untuk meminta usaha tambak milik peninggalan ayahnya. Tidak bisa, tambak tersebut sudah menjadi milikku. Tidak sedikit pun berikan kepadamu. Baiklah, jika paman keras kepala, aku terpaksa bertindak kekerasan. Akhirnya, perkelahian pun terjadi antara Sarip dan pamannya. Perkelahian tersebut dimenangkan oleh Sarip. Pamannya segera melarikan diri sebelum sempat dibunuh oleh Sarip. Pamannya melarikan diri ke daerah Pulau Kalisejati. Di tempat itu, paman Sarip mendatangi seorang pendekar yang bernama Paidi. Karena Paidi berasal dari Pulau Kalisejati, jadi dia dijuluki sebagai Paidi Pulau Kali. Aku mau minta tolong, bunuhlah Sarip. Ia hendak merawas tambak milikku. Jika bayarnya cocok, aku akan siap melakukannya. Kubayar berapapun yang kamu minta. Akhirnya, Paidi pun menemui Sarip dan mengajaknya berkelahi.
Paiti memiliki sebuah senjata andalan yang bernama jagat, karena keseharian Paiti adalah musik delman. Perkelahian tersebut dimenangkan oleh Paiti. Sarip tewas di tangan Paiti dan jenazahnya dibuang ke Sungai Sigati. Sementara itu, Ibu Sarip yang sedang mencuci di Sungai Sigati melihat jenazah anaknya yang sedang hanyut. Bukannya sedih, Ibu Sarip malah melakukan hal yang ajaib. Sarip, belum waktunya kamu meninggal. Bangunlah. Ibu, kenapa aku bisa tertidur di pinggir sungai? Sudahlah, kamu harus segera bersembunyi di luar kampung Tambak Loso. Keselamatanmu dalam bahaya. Ternyata selama persembunyian Sarip, ia juga telah merampok orang Belanda dan orang kaya adat Belanda. Sudah banyak orang Belanda yang menjadi korban rampokan Sarip. Namun Sarip tidak menikmati hasil rampokannya. Ia setiap sekali merampok, ia membagikan harta rampokannya ke orang-orang miskin di kampung. Pemerintah Belanda yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Mereka menyewa banyak pendekar untuk membunuh Sarip. Namun tidak satupun pendekar yang berhasil membunuh Sarip. Namun banyak dari pendekar tersebut mati di tangan Sarip. Sarip juga menemui Paiti untuk membalas dendam. Lalu Sarip pun berkelahi dengan Paiti. Kali ini Sarip berhasil memenangkan perkelahian. Akhirnya Belanda pun mengetahui kelemahan Sarip dari pamannya yang selama ini menjadi adat Belanda. Pamannya yang masih satu perguruan dengan ayah Sarip mengetahui bahwa dahulu ayah Sarip pernah ditangkap lalu membawa sebongkah tanah merah. Tanah merah tersebut dibagi dua dan dimakan Ibu Sarip dan Sarip. Semenjak itu Sarip tidak akan pernah mati walaupun dibunuh berkali-kali selama ibunya masih hidup. Setelah mengetahui rahasia tersebut, Belanda pun menangkap Ibu Sarip dan menembaknya. Setelah ibunya meninggal, Sarip pun bisa ditangkap. Untuk memastikan Sarip sudah mati, Belanda pun memasukkan Sarip ke dalam sumur dan menguburnya. Dan akhirnya Sarip Tambak Oso yang sudah mati dan tidak bisa hidup kembali. Sudahlah perjuangan seorang pemuda yang berani mengobarkan perlawanan kepada penjajah Belanda. Sekian cerita tentang Sarip Tambak Oso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.